Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalalihi wa 'azma sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, kita akan mengkaji pada kesempatan yang berbahagia ini surat yang sangat pendek, penutup daripada Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas ini berbicara tentang ketuhanan, tentang uluhiyah, tentang at-tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini turun di kota Makkah. Ciri-ciri surat yang turun di kota Makkah adalah surat yang pendek-pendek. Ayat yang pertama ada pesan yang dapat kita petik di sana. Tentu kita semua sudah hafal surat ini, dan mungkin surat ini langganan kita bersama. Langganan di sholat fardu, langganan di sholat sunnah, rawatib, langganan di sholat malam. Surat ini sangat laris manis karena memang surat yang sangat pendek. Bisa jadi mungkin selama sholat malam di bulan Ramadan, tarawih atau apapun itu, surat ini yang sering kita baca. Maka alangkah baiknya jika kita mengerti, memahami apa sebetulnya yang ingin disampaikan surat ini dan kandungan-kandungan hikmah yang tersimpan di sana. Ayat ini dibuka dengan kata-kata Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kata-kata perintah di awal surat ini, di awal ayat juga ini membuka dengan kata perintah Qul. Yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya dengan kata perintah ini kita dengan sangat mudah memahami, dan di sini adalah bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rasul. Dia mengemban amanah dakwah. Maka ayat ini langsung tertuju kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad. Tapi ketika kita membacanya, kita mendapatkan makna selanjutnya. Kalau makna pertama tadi hanya berkaitan tentang ada bukti rupanya Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita membacanya, maka akan mendapatkan makna yang berbeda. Maka ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maka yang dapat kita fahami adalah ketika kita mengatakan hal ini, berarti kita memerintahkan orang lain juga. Katakanlah engkau yang mendengarkan bacaan saya ini, berlindunglah pada Tuhan manusia. Maka ada muatan dakwah, ada pesan dakwah. Dakwah itu adalah mengajak. Agama ini di samping adalah dia Rasul menyampaikan kepada kita, tetapi kita juga harus menyampaikannya kepada orang lain, kebenaran yang datang di agama ini, hikmah yang terkandung dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pembuka ayat ini dapat kita fahami agama ini bersifat universal. Dia mengemban amanah untuk global. Jadi sebarkanlah agama ini sampai dengan ke pelosok penjuru dunia. Dari kalimat yang sangat pendek ini kita memahami hal itu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah engkau Muhammad pun menyampaikannya kepada umatnya. Katakanlah engkau wahai umatku. Umatnya pun menyampaikan kepada yang lain. Katakanlah a'udzu birabbin nas. Kata a'udzu adalah berlindung. Aku berlindung. Bahasa Arab memiliki kata ganti orang yang sangat banyak. Bahasa Arab di setiap kata kerjanya
mengemban kata ganti orang ini. Bukan seperti bahasa Indonesia yang kata ganti orangnya terpisah dari kata kerja. Aku makan, dia makan, mereka makan. Saya belajar, dia belajar, mereka belajar. Maka setiap kata kerja yang ingin dihadirkan kata ganti orang siapa atau pelakunya, maka harus menggunakan kata yang lain untuk mendukung maknanya. Ada aku, ada kalimat kata selanjutnya makan. Ada aku, ada belajar. Ada dia, ada belajar. Dua kata untuk menunjukkan sebuah makna. Adapun dalam bahasa Arab hanya cukup menyebutkan satu, a'udzu. Kata kerja ini mengandung dua kata sekaligus, yaitu kata kerja itu sendiri dan kata ganti orang alias pelakunya siapa yang berlindung. Di sini artinya adalah aku berlindung. A'udzu. Kalau kami na'udzu. Semuanya memiliki kata masing-masing dan semuanya mengemban kata kerja dan kata pelaku masing-masing. Apa hikmah di sini yang dapat kita ambil? Maka perintah untuk mengatakan a'udzu, aku berlindung, adalah untuk person to person, satu jiwa demi satu jiwa. Setiap orang memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah. Setiap orang harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu. Maka di sini adalah iman. Kita akan berlindung kepada zat yang kita anggap dia itu memiliki segalanya. Dia mampu melindungi kita. Maka kalimat ini, keyakinan ini harus kita hadirkan di setiap jiwa kita. Maka keimanan itu adalah tanggung jawab masing-masing individu-individu. Tidak bisa keimanan tanggung jawab kolektif, tidak. Maka tanggung jawab keimanan ini adalah milik setiap jiwa. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya seorang anak dia harus beriman. Seorang ayah pun sama, dan dia bertanggung jawab penuh atas dirinya masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka tidak bisa dijadikan sebuah dalil kalau seorang anak mengatakan saya tidak mau sholat. Kenapa? Ayah saya sudah baik. Tidak. Atau seorang ayah sebaliknya mengatakan saya mau anak saya pintar agama, saya mau anak saya menjadi soleh. Kenapa? Kalau anak saya soleh, cukup anak saya yang soleh, saya tetap bergelimang dengan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Maka di sini kata-kata a'udzu, pesan yang mendalam adalah kamu entah ayah, kamu entah anak, kamu entah istri, kamu siapapun kamu, lepaskan semua jabatan yang engkau miliki, lepaskan status yang engkau miliki, lepaskan, lupakan semua harta benda yang engkau miliki, katakan a'udzu. Tanamkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan a'udzu. Maka dari kata a'udzu ini dapat kita petik hikmah, yaitu keimanan ini adalah tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab kolektif. Seorang nabi bisa saja dia soleh, tetapi anaknya kafir, tanggung jawabnya sendiri, sebagaimana kisahnya Nabi Nuh dan anaknya. Seorang nabi bisa saja soleh, tetapi istrinya tidak soleh alias toleh. Itu pelajaran yang kita dapat petik dari kisahnya Nabi Lut. Dan demikian seterusnya. Kita pun sama, memiliki tanggung jawab masing-masing. Jangan puas dengan semua yang kita miliki, karena pada dasarnya keimanan itu adalah yang paling utama. Rekan-rekan semuanya, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Kata Rabb dalam bahasa Arab memiliki makna dan arti yang cukup banyak, lebih dari satu. Kata Rabb ini artinya bisa juga memiliki. Rabbul bait, yang memiliki rumah. Kata Rabb ini juga artinya adalah yang memelihara.
Maka ada kata-kata tarbiyatul aulad atau mendidik anak. Rabb ini ada yang mendidik. Jadi dia yang memiliki, dia juga yang mendidik atau menjaga atau membesarkan. Maka kata-kata Rabb yang Allah gunakan pada ayat yang pertama ini, Qul a'udzu birabbin nas, mencakup dua kata arti dan makna tersebut. Dia Allah yang memiliki manusia karena Allah yang menciptakan, dia Allah juga yang memelihara manusia, mengirimkan rizki yang dibutuhkan manusia, mencatat apa saja yang akan ia terima, siapa jodohnya. Allah yang memelihara manusia semuanya, Allah yang memiliki jiwa ini. Rabbin nas, Allah yang memilikinya. Maka kata-kata Rabb dari makna yang pertama adalah dialah Allah yang memiliki, dari makna yang kedua dialah Allah yang juga memelihara manusia. Tetapi ada makna selanjutnya yang dimiliki kata Rabb ini adalah Tuhan. Jadi tiga makna semuanya dibawa dalam makna ini. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tiga-tiganya dibawa. Karena kalau sudah dia memiliki, kalau sudah dia yang memelihara, maka pantas untuk dia untuk disembah. Maka ayat yang pertama ini Allah menghadirkan rububiyah, ketuhanan Allah di sini untuk dipahami manusia. Manusia, sadarlah engkau bahwasanya Allah yang memilikimu, Allah yang memeliharamu, maka hendaklah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy bukan tidak faham, mereka sangat faham dengan kandungan daripada ayat ini, karena ayat ini turun di antara mereka dan mereka mendengarkan ayat ini, dan ketika ayat ini turun mereka langsung faham dengan tiga makna sekaligus. Oh iya, Muhammad betul. Mereka yang dia yang memiliki dan dia yang memelihara, maka dia yang wajib untuk disembah. Dia sadar. Kafir Quraisy sadar sepenuhnya akan tiga makna ini, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rekan-rekan semuanya, pada ayat yang pertama ini kita banyak memetik banyak hal hikmah yang dapat kita ambil dari ayat yang sangat pendek ini. Qul a'udzu birabbin nas. Kita berserah kepada Allah karena Allah lah yang memiliki kita. Allah yang memiliki kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang menyediakan segala hal yang kita butuhkan, bahkan yang tidak kita minta sekalipun. Maka kesombongan yang kita miliki, segala hal yang ada di angan-angan kita berupa umniyah atau angan-angan hampa, seakan-akan kita pemilik segalanya karena kita sedang berdiri di posisi yang begitu wah. Maka sadarlah, dengan kalimat ini Allah mengarahkan kita, a'udzu birabbin nas. Kita berserah kepada Allah yang memiliki kita, yang memelihara kita, dan kita harus menyembah kepadanya. Maka tauhid pada ayat yang pertama ini ditekankan. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa pada perjumpaan yang lainnya, melanjutkan ayat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.